itu mulai dari konten isi, misalnya jumlah daripada isi atau konten yang misalnya gini, ada anak yang sudah belajar tentang reproduksi misalnya hati dan cara berjalannya reproduksi itu loh. Alat-alat reproduksi misalnya reproduksi itu kan ada rahim, ada apa segala macam. Nah, itu ada kayak patofisiologinya gitu loh Bu, apa ya bahasanya ya. Eee, misalnya kita bicara jantung deh, susah banget ya ceritanya. Jadi kita lagi belajar tentang jantung. Jantung itu kan ada serambi kanan, serambi kiri, ada bilik kanan, bilik kiri. Nah, darah itu dipompakan ke sana. Biasanya ada anak yang pelajarannya udah yang walaupun dengan bahasa sederhana, tapi kalau Balkis mungkin suka ya, tapi kalau ada contohnya kayak gitu yang sifatnya panjang gitu lah sampai detail. Nah, kalau sekolah itu mengetahui anak yang tidak mampu secara detail itu paling-paling kita hanya ada bagiannya, eee jantung ada berapa? Ada 4, fungsinya apa aja nih? Gitu. Udah selebihnya nggak ada yang sampai, dia harus menceritakan semua perjalanan darah itu dari paru-paru ke jantung Nggak. misalnya seperti itu. Jadi, ada beberapa hal ya ada beberapa hal yang bisa kita turunkan yang yang nantinya sih tergantung daripada, ujian. Nah, sekarang kalau kita bicara secara naral aja gitu ya, kita juga kan kalau setiap ujian nggak semua 100% kita ngerjain Mhm kan. mhm. Dan kita tidak semuanya juga suka dengan pelajaran sekolah kan. Iya. Nah it's okay, berarti yang penting semuanya itu ada di area standar gitu loh, supaya anak ini tidak emang, yang memudahkan itu yang menyamankan itu kan sekarang tidak ada istilah tidak naik soalnya, gitu. Mhm mhm. Hanya mungkin akan ada semacam, peneguran lah dari orang tua, bukan peneguran, pemberitahuan dari sekolah bahwa kondisi anak tidak bisa mencapai target yang ditentukan oleh sekolah. Karena ada beberapa sekolah yang targetnya itu sampai 7,5. Itu yang paling tinggi Mmm, biasanya IT, biasanya seperti itu. mmm. Nah, saya melihatnya itu tinggal bagaimana sekolah mensikapi dengan kondisi anak kita yang memang, Balkis itu tidak suka. Paling-paling kita kalau untuk, mensiasati dia tidak menyukai, saat pembelajaran, ya tinggal bagaimana kekuatan kekuatan dari si GP ini, guru pendamping ini membuat kreativitas atau penyediaan reinforcer yang benar-benar membuat dia itu lebih nyaman gitu loh. Bahwa, "Oke Balkis, nanti nggak apa-apa." Jadi sebelumnya Mmm. juga prepare gitu, "Balkis hari ini masih matematika, kalau Balkis, nangis terus ya, keinginan kamu untuk menggambar deh, sukanya misalnya Mmm. menggambar gitu, ya nanti Ibu nggak kasih," gitu, atau mungkin kita pending atau gimana. Nah, mungkin, semacam itu yang harus dia semangat gitu loh. Atau juga mungkin pemberian soalnya itu yang gurunya diberikan di papan tulis bangsa 20 soal gitu misalnya diperintahkan, ya coba aja kita bernegosiasi dengan si guru kelas itu, "Bu, bagaimana kalau kita kasih 10 saja Balkis itu, kemudian kita kita istirahat dulu, tidak mengerjakan apa-apa dulu, kita kasih reinforcer-nya dulu, tapi kalau dia masih tidak bisa karena dia sudah jenuh, karena udah pelajaran dulunya lagi, ya mau tidak mau kita bawa pulang," gitu. Istilahnya jadikan PR, Mmm. begitu. Misalnya seperti itu. Itu kalau sekolah bisa untuk, apa ya, bekerja sama. Karena kondisi anak ini memang udah ada gitu. Beda kalau escape yang sifatnya dia menolak gitu kalau misalnya gini, baru aja dikasih 1 soal, tapi tiba-tiba alasannya pipis, gitu, itu kan beda gitu kan. Ya ini Iya kan iya. kalau memang udah matematika sudah ada, dia udah ngejalin 10, ya kita juga bete kali dikasih soal mulu gitu kali Tapi kita juga. sekarang Apalagi dia kalau gitu dia loh, Bu. Jadi kayak misalnya dia tuh kayak nggak mau belajar sama saya kan, dia emang nggak mau belajar sama saya kan. Jadi kalau misalnya belajar kan, guru pendampingnya saya liburin nih sekarang, karena ada tetangganya kena Covid, jadi kami takut. Jadi libur oh, dulu, nggak iya iya. masuk, 2 minggu nggak masuk dulu, abis itu Mhm. jadi sekolah ini sekarang selama 2 minggu belajarnya sama saya. Baru buka buku bentar, pipis pipis, udah gitu. Terus kalau misalnya disuruh nulis kan, "Balkis tulis." Terus dia kayak ngeja gitu, padahal dia bisa, "Iya tulis, itu bener jawabannya." Misalnya Mhm. tulisannya, pergi pergi ke pasar, misalnya gitu kan Bu, jawabannya. Terus kan, "Iya Mhm tulis." mhm. Jadi huruf P, E, terus dia berhenti, kayak cari-cari masalah gitu Iya. biar kita marah. It Itu biasa, Bu. Biasa, Mbak, itu biasa. Dia dia sedang mencari suatu bentuk apakah si ibu ini kalah. Kalau misalnya Mbak mau bentuknya seperti si terapis gitu ya, si terapis maupun si GP-nya, itu dia tidak akan ada alasan bahwa, "Saya sama GP kamu," gitu.
Memang sih sebenarnya kalau bisa sih GP-nya itu ada obrolan segala macam gitu ya. Mungkin nanti belajar sama mami ya, misalnya begitu. Jadi Mbak soalnya lagi sakit atau Mbak lagi nggak bisa datang gimana gimana. Atau ada sesekali dia online mungkin sama Mbaknya gitu. Mungkin Oh. sama GP-nya itu mungkin cuma setengah jam gitu. Kalau kalau apa namanya untuk supaya dia itu juga bekerja juga gitu loh Mbak gitu. Jadi si guru pendamping. Nah mungkin dia bisa semangat di situ. Nah disitulah Mbak bisa masuk untuk pendekatan dengan Mbak Alkis cara pengajarannya dan Mbak juga bisa melihat bagaimana cara pengajaran si guru pendamping gitu. Karena beda juga intonasi antara guru pendamping dengan orang tua gitu kan. Iya, Karena iya. karena mungkin intonasi ibu saya kok tinggi berapa oktav gitu. Beda Ibunya ya kan. ibunya kayak sabaran. Pasti saya udah tahu. Karena begitulah yang terjadi gitu. Karena kondisi-kondisi seperti ini emang agak rancu kalau orang tua mengajar, kecuali memang kita mempunyai suatu basic yang dimana kalau kita mau ya kita caranya aja liatin contek aja caranya si guru pendamping itu memberikan arahan ke mungkin dia ada semacam tarik napas dulu misalnya satu soal tarik napas dulu sama makanya saya selalu mempunyai irama yang sama dengan guru gitu kan kebetulan memang lagi COVID gini membantu guru untuk memberikan online setiap Senin sampai Senin dan Rabu gitu. Dan saya intonasinya memang intonasinya hampir sama dengan guru yang ada ritmenya istirahat. Ya kalau perlu kita mau ngapain nih? Baru 2 soal gitu. Mau ngapain nih? Nyanyi-nyanyi, ya nyanyi aja udah gitu. Kayak gitu dulu. Jadi kita buat relax gitu. Nah kalau memang di guru pendampingnya tidak ada yang begitu, kita pokoknya yang penting hampir sama lah. Walaupun kita nggak mungkin sama. Nah begitu. Jadi perlu juga tuh online kalau memang itu pertama ya mungkin setengah jam dulu atau 15 menit dulu anak gimana reaksinya. Biasa kan awal-awal, loh kok ngelihat wajah ininya tapi nggak bisa menyentuh kan nggak enak juga gitu biasanya kayak gitu biasanya emang ada di situ Mbak bisa ngedampingi melihat bagaimana pengajaran daripada si guru pendamping itu. Nah, nanti kalau memang kondisinya misalnya si guru pendamping memang nggak bisa sama sekali ya kan tinggal Mbak lanjutin, oh ya, cara pengajaran begini, contoh soal begini, ngasih taunya dia begini. Terus selingannya apa ya, reinforcernya apa sih yang biasa dikasih sama si guru pendamping ini? Nah itu kita pelajari sih. Gitu. Jadi susah-susah Kalau gampang orang tua reinforce menjadi guru. kalau guru pendamping ini kadang reinforce-nya itu Balkis bilang kan, dia bilang, Miss aku mau tidur di hotel, iya nanti pergi sama mama. Nah jadi sampai di rumah tuh udah nagih, Ma tidur di hotel Ma, katanya. Iya. Oh dikasih itu dulu kali pengharapan berarti. Iya, makanya saya bilang jangan itu reinforce ya nanti dia nagih di rumah. Jadi nagih terus tidur di hotel, besoknya gitu lagi. Jadi dia kadang-kadang nangis kan belajar, kok nggak jadi tidur di hotel, tapi udah disuruh tidur di hotel. Ya itu dibilangin. Biasanya ibu jangan ke mbaknya. Nggak bisa. Ini juga Bu, bisa juga main. Kalau saya, kalau Bu ini kan dari sisi akademik dan sekolahnya ya. Kalau saya ngelihat mungkin bisa belajar main pura-pura, ibu jadi muridnya, dia yang jadi guru, biar dia tahu ketika murid nggak dengerin itu tuh nggak enak gitu loh. Atau dia dengan adiknya deh main apa gitu yang adiknya jadi pengikut. Adiknya juga kan perlu dikasih tahu untuk ngikutin orang ya, karena jangan dia jadi pemimpin terus. Dia yang harus diikutin terus. Iya. Iya benar-benar. Jadi gantian. Si Balkis kan kalau sama adik cenderungnya ngikutin nih. Jadi diajarin kapan jadi follower, kapan jadi leader, dan ketika jadi leader dia harus pastiin itu orang ngerjain. Karena bisa jadi Balkisnya itu cuek aja, nggak dikerjain juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi untuk bangkitin awareness dia terhadap lingkungan dia itu penting banget juga. Karena ini kan dia masih self-center ya, nggak bisa nih ya udah nggak mau ngikutin, tapi dia nggak tahu kalau dia itu harus kerjain untuk apa. Dia mungkin juga nggak tahu kalau ada yang namanya naik kelas dan nggak naik kelas. Iya, nggak tahu dia. Dia juga nggak tahu. Dia tuh
Nilai jelek Dia tuh sama nilai buruk dia nggak tahu. Dia kalau ke sekolah tuh tujuannya kayak cuma mau main sama temen doang. Iya, Soalnya jadi kalau ditanya kan, Balkis, apa yang kamu rindukan di sekolah? Bermain sama teman. Bukan belajar, bukan. Di sekolah tuh belajar, bermain. Tapi saya juga gitu kok, Bu. Gini kan, jadi intinya sih kalau dari Bu Eni itu kan berarti si Balkis ibu harus kerjasama dengan sekolah. Berarti apakah dia memungkinkan untuk di pull out, dikeluarin dari kelas untuk pelajaran-pelajaran yang dia merasa kesulitan gitu. Jadi bentuknya one on one. Kalau misalnya itu nggak memungkinkan, bisa nggak dimodifikasi? Jadi si Balkisnya ibu udah minta lesson plan yang seminggu, minta ke sekolah lesson plan seminggu ini apa, jadi di rumah dikejar gitu sampai di sekolah dia kayak cuman repetisi aja gitu. Itu juga bisa dilakukan. Atau juga yang lainnya ya mau nggak mau dia punya IEP sendiri gitu. Jadi ada 3 options yang ibu bisa kerjakan. Kalau memang dia bisa ngikutin pelajaran, mungkin nggak di pull out. Kalau nggak mungkin di pull out, mungkin nggak kalau misalnya ibu mendapatkan lesson plan-nya seminggu sebelumnya. Kalau itu juga nggak mungkin, bisa nggak dapat IEP sendiri buat dia gitu. Nah, selain kemarin tuh udah pernah. Ya? Kemarin tuh udah pernah, Bu, kayak misalnya dia udah bosen kan, saya suruh keluar aja nggak apa-apa, kayak main-main di luar kan. Gurunya juga udah bilang ya nggak apa-apa. Terus tapinya dia nagih terus. Jadi kayak misalnya dikit-dikit dia minta main. Nah, itu kalau pull out itu bukan berarti dia main. Pull out itu tetap ngerjain hal yang sama di kelas, tapi bentuknya one on one. Dikerjain di luar. Iya. Jadi misalnya, iya beda tempat doang supaya dia bisa lebih konsentrasi, supaya dia bisa lebih dibantu. Karena gini, kita juga harus jaga harga diri anak. Kalau misalnya dia terlalu dibantu di depan teman-temannya kan, teman-temannya, kok dia dibantu sih gitu. Atau kita mau kasih reinforcement, kok dia dapat permen, saya enggak gitu. Jadinya kan ngeganggu yang lain. Fungsi dari pull out itu adalah dia tetap belajar, tapi sendiri gitu aja. Di luar ya, Bu? Ya, biasanya sih di perpustakaan, atau di ruang serbaguna kelas, atau di guru gitu biasanya. Kecuali di sekolah itu memang ada learning center-nya khusus untuk anak-anak special need, di situ bisa. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ya paling di perpustakaan, di musola, atau di ruang guru. Di ruang komputer ya. Iya, gitu. Bukan berarti jangan ada itu main, bukan. Distraksi. Jangan sampai banyak distraktor ya di sekeliling itu. Kayak misalnya bisa sih sebenarnya di bawah pohon, tapi dalam kondisi ya memang anak-anak yang lainnya nggak ada gitu, yang lalu lalangnya nggak banyak gitu. Bisa itu seperti itu. Tapi memang itu tugas tetap sama. Nggak bisa anak ini keluar, ya itu makanya dia nagih akhirnya. Jadi yang keluar itu nggak berfungsi. Saya mikirnya keluar istirahat dulu, mungkin dia bosan, lama-lama dia nagih. Iya. Iya, itu nggak gitu. Nah, itu dari sisi akademiknya, dari sisi anaknya sendiri, berarti kan kita kemampuan dia menalarnya harus dikejar juga gitu. Kemampuan dia memposisikan diri dia terhadap orang lain juga harus dikejar. Kemampuan pemahaman dia bahwa dia butuh belajar, butuh naik kelas, itu juga harus diajarin. Jadi semuanya jadi balance. Ini anak untuk bermain sosial sih saya rasa nggak terlalu bermasalah ya, Bu. Waktu itu Ibu udah kasih lihat dia main sama temennya, nggak ada masalah. Jadi paling di akademiknya nanti, akademik nggak bermasalah, akhirnya muncul perilaku jelek. Tapi jadi muternya di situ-situ aja. Ini mumpung belum kelas 4, kelas 5, Bu, nanti kalau udah mau lulusan akan lebih susah. Jadi matematika membacanya itu harus dikuatin banget dari sekarang. Adik, jangan. Coba cari yang bolong-bolong matematikanya di mana. Coba cari membacanya yang bolong-bolong di mana. Bisa jadi ada kemampuan yang dia belum penuhi,
sampai akhirnya sekarang sudah masuk pecahan. Gitu. Coba digali lagi aja. Perkalian sih Bu, kayaknya. Soalnya perkalian tuh di sekolahnya harus dihafal pula. Dia perkalian sih dia. Konsepnya udah masuk belum dia perkalian? Apa tuh Bu? Konsep perkalian itu sendiri dia udah masuk belum? Udah. Dia udah paham bahwa kalau saya bilang 5 kali 3 berarti ada 5 tempat, di setiap tempat itu ada 3. Iya. Dia udah bisa ya? Udah bisa itu Bu. Apanya cuman yang kan bermasalah? Di sekolah harus dihafal. Kecepatannya ya harus berarti dihafal, jadi harus cepat. Harus cepat. Pakai sistem Kumon aja berarti Bu. Yang speed begitu juga sama. Oh, pakai sistem Kumon. Iya. Berarti diajarin matematika sistem Kumon ya Bu? Nggak usah dia menghafal? Iya, menghafal. Kumon itu menghafal. Jadi Ibu bikin banyak 3 dari perkalian 1 sampai 10 itu berkertas sampai dia hafal semuanya. Nanti dicoba lah Bu. Ya, hafal itu memang penting sih karena kan ngikutin kurikulum sekolah ya, standar sekolah jadi mau nggak mau. Soalnya kalau tambah-tambah kurang-kurang dia udah bisa, tapi kalau matematika perkalian nih agak susah dia. Kayak kita sendiri juga kan perkalian kita hafal, Bu. Iya, memang disuruh hafal di sekolah. Ditanya fungsinya kita juga tetap tahu. Makanya yang pertama saya tanya tadi adalah fungsinya dia ngerti nggak? Mau. Gak mau dia mau. Adeknya ganggu. Adeknya mau tampil. Jadi kalau dia udah paham fungsinya sih masukin aja ke hafalan, nggak apa-apa. Oke Bu. Stripnya itu biasanya banyak banget itu Bu. Harus dia cepet. Gitu. Ya, jadi itu betul-betul harus kuat Bu, jangan nanti di 45-nya susah loh di kelas 45-nya. Ya, ini lagi dikejarin nih Bu supaya cepat perkaliannya benar-benar hafal. Ya, Ibu caranya gimana? Soalnya kemarin dia udah hafal Bu, udah mulai hafal dia, terus kan karena udah pelajaran di sekolah udah nggak lagi ke situ kan, udah ditinggalin perkalian karena udah pecahannya kan tambah-tambah pecahannya sekarang. Itu udah lupa dia jadi perkalian, diulang lagi, jadi mulai lagi Kak perkalian 4, perkalian 5. Nah, ini nih yang harus Ibu perbaikin. Kalau di sekolahnya ngerjain apa, biarkan itu guru pendamping dan guru di rumah. Ibu bagian yang ngulangin yang pelajaran sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi bagi tugas aja supaya juga kalau misalnya Ibu yang kerjain desimal misalnya, itu udah susah ngelihat Ibu lagi di rumah, itu tambah dia nggak mau ngerjain bareng sama Ibu. Tapi kalau Ibu ngerjain yang lama, itu kan dia minimal udah adalah kemampuannya diulang sama Ibu, juga paling perilakunya jadi nggak terlalu banyak. Jadi kayak misalnya kayak gini kan Bu, 3 kali 5 apa KIS? Dia tuh sebenarnya udah tahu tuh 15. Terus dia kayak ngasal gitu Bu jawabnya 12. Kok 12? 15 baru dia bilang. Iya. Kalau sama saya gitu dia Bu. Jadi di awal dia ngasal-ngasal dulu jawabnya, nanti baru bener. Iya, karena mau bercanda kan. Mau mainnya dia. Iya. Itu jadi kalau enggak sebenarnya bercanda sama ibunya juga nggak apa-apa sih. Tinggal Ibu bilang ini ada 10 lembar nih, 10 lembar kita ulang cepet, habis itu kamu Ibu gelitikin ya atau apa gitu. Nanti bikin lagi ini tadi 10, sekarang 12 ya atau 15 ya, nanti kita main lagi gitu. Yang penting kan target kita mau dia hafal itu dapat. Iya benar Bu. Jadi sekarang dia udah kali 5 lagi, balik lagi. Kemarin tuh udah bisa sampai perkalian 9. Kalau perkalian 10 kan gampang, dia bisa emang. Karena gini Bu, saya kan sebenarnya matematika juga nggak terlalu bagus ya. Semakin di-push memang akan ada kayak ngelitik itu di badan itu untuk iseng. Iseng itu untuk escape dari pelajaran. Karena kan itu solusi yang muncul di kepala, gimana caranya supaya ini nggak dipelajarin. Iya, benar-benar Bu. Iya, jadi buat aja dia paham, oh ini cuma sampai 10 lembar, oh ini cuma sampai 15 lembar, gitu. Biar dia mau ngerjain, oh abis ini nanti aku boleh kok main sama Ibu, gitu.
Bu ini ada yang mau tambahin, Bu? Iya, itu aja sih kayak yang pengulangan tadi aja kali Mbak kali. Ya, kayaknya kalau dari ceritanya memang dia lebih nyaman kepada guru pendamping sama guru yang ada di rumah. Yang les itu apa namanya? Terapis ya, Guru gitu. Tapi terapis. memang saya merasakan banget dulu waktu saya menterapi Faiz gitu. Memang kita agak kesulitan masalah penempatan diri gitu yang terpenting itu penempatan diri. Nah, saya cuman ngasih saran aja sih waktu saya mengalami hal yang sama karena memang pada saat kita menjalankan program di rumah itu memang emosi jiwa gitu tuh bakalan terus ya diuji. Iya, karena ngalamin banget. Nah, tahu tapi kayak pura-pura nggak tahu gitu. Betul. Jadi kita tuh paham. Jadi kita tidak terpancing juga. Jadi mungkin ada satu hal yang tadi saya bilang gitu. Saya hari ini mau mengajarkan anak saya. Ini dalam diri saya ya. Saya menanamkan begitu. Kayak seperti bikin mindset sendiri gitu. Saya berperilaku bukan sebagai ibu, tapi saya sebagai guru. Jadi bagaimana guru yang mengajarkan terapis mengajarkan Faiz di rumah itu yang saya jalankan di saat sekarang. Jadi saya memang selalu setiap ingin melakukan sesuatu saya selalu bilang ke Faiz, istilahnya memberitahukan karena dia lebih banyak karena Faiz itu kan selalu bermasalah dengan komunikasi ya. Jadi dia takutnya salah persepsi segala macam. Nah itu jadi setiap saat itu saya selalu bilang hari jam segini saya sampai nunjukin saya jam segini kita harus belajar. Besok juga seperti itu, besok lagi seperti itu. Jadi lama-lama dia awal-awal jujur ya Bu ya, jujur nih saya cerita gitu. Itu pipi itu udah merah-merah sama saya digini-giniin gitu. Itu jujur alamin hal yang sama itu kejadian kalau saya ngajarin dia itu teletraining itu pipi bagian bokongnya itu tuh sampai merah-merah deh gitu. Emang kita diujinya di situ. Nah, disitulah nanti kita akan terbiasa, anak juga akan terbiasa, yang akhirnya malah kalau kita ganti terapis misalnya atau ganti guru pendamping, malah justru yang dia lebih takutnya ke kita gitu. Pak itu kalau hanya melihat saya udah dia biasanya nggak untuk ke ibunya aja, dia akan mencari orang yang baru. Misalnya dia ini guru pendamping saya nih. Nah, guru pendamping kebetulan ngegantiin yang baru lah ya, ngegantiin yang lain gitu. Nah, itu biasa diuji nih sama anak-anak kita. Nah, disitulah nantinya kita pasti akan tahu, oh itu nggak bisa seperti itu. Jadi setiap anak ini pasti ada sistem yang pengen dia itu seperti apa ya namanya ya, pengen tahu reaksi dia terus terhadap saya itu gimana sih orang ini gitu. Nah itu biasa terjadi kepada anak-anak kita seperti itu. Nggak anak autistik aja semua, hampir semua anak-anak mungkin kita bisa jadi juga karena anak-anak reguler juga kali ya, misalnya sama mbaknya gitu, bukan guru pendamping, misalnya sama mbaknya di rumah atau apa, dia bisa nggak nih nurutin. Nah, kalau dia anggapnya siapa yang ngebosin dia, ya dia udah bisa ini. Makanya saya selalu bilang sama orang tua, kita nggak bisa takut sama anak, karena gini, di usia besar nanti, di mana tenaga besar, sudah kita nggak kuat lagi untuk ini. Kalau anak di mana kita takut sama anak kita sendiri, bawaannya was-was gitu ya, ya justru malah anak ini akan berani. Ini pengalaman udah banyak terjadi gitu loh, bukan menakuti, tapi ini sudah ada pengalaman dari beberapa murid saya yang akhirnya si ibu ini jadi akhirnya minta bantuan orang lain, atau itu suaminya gitu. Jadi tidak bisa menghandle anaknya sendiri. Saat anaknya misalnya tantrum, anaknya misalnya pura-pura tantrum ya, tanda kutip gitu ya misalnya, si ibunya sudah takut dan akhirnya semuanya dikerjakan sendiri, diberikan. Nah itu yang kita mau, kita membuat mindset dalam diri seorang ibu, saat ini saya menjadi guru, bukan sebagai ibu. Berarti emosi, intonasi, raut muka, segala macam itu beda dengan kita. Jadi kita membuka semua topeng yang ada sebagai topeng ibu gitu. Nah itu mungkin kalau kita bicara seperti ini mustahil kali ya saya. Tapi ini yang saya rasakan loh Bu, gitu yang saya rasakan setiap saya mengajarkan Faiz. Nah, memang itu ujiannya tadi saya bilang bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung kita konsistensinya kita. Kalau kita konsisten melakukan bahwa bentuknya seperti ini, ya sudah kita jalanin aja, walaupun memang awal-awal pasti akan ada seperti itu. Ingat, setiap kita mengajarkan perilaku baru, atau perihal baru, atau program baru, pasti anak ini akan mengalami suatu bentuk penolakan. Ya mungkin Mbak Sinta ya itu, Mbak Sinta ada pengalaman lah seperti itu. Karena apa? Anak ini akan menguji kita, apakah kita hanya mau menuruti dia, supaya program itu tidak diberikan ke dia, atau gimana. Nah itu kayak gitu.
Jadi ya, kita nggak kalau usah guru baru juga kayak gitu, Bu. Kalau guru baru juga dikerjain ya kadang-kadang. Kayak misalnya guru pendamping baru gitu kan. Iya, dikerjain ya. Kayaknya ketahuan banget dari siklus bentuk rangkaian diceritakan sama Mbak Ria itu ya kayak begitu, biasanya orientasinya akan sama semua seperti itu. Jadi kalau ada anak yang sama ibu-ibunya, jadi nanti guru baru juga begitu juga gitu. Sampai di mana nanti benar. semuanya itu harus tunduk sama dia. Intinya itu aja goalnya dia itu. Gitu. Ya harus gimana caranya dia ngakal-ngakalin di awalnya. Ini orang bisa dikerjain nggak di guru? Betul, ya. Jadi kita harus mempunyai satu bentuk profil sendiri gitu loh, supaya anak ini paham bahwa kita tidak bisa dikelabui lah gitu istilahnya tanda kutip seperti itu. Tapi dengan cara kita tidak emosi, karena emosi kalau dalam diri kita sudah ada, ini terlihat ke pancaran mata. Dan anak ini akan jeli melihat reaksi ekspresi daripada muka dan mata kita. Semakin kita ketahuan kita terbawa emosi, semakin dia senang dan semakin dia akan mencari yang lebih parah lagi. Gitu. Dan gitu kalau misalnya belajar sama saya tuh kan Bu, baru nulis satu kata udah bilang pinter, baru nulis dua kata pinter, jadi kelamaan ngomong. Jadi harus dipuji pinter. Jangan-jangan itu kode emaknya jarang kasih pujian. Kayak misalnya ngapal gitu kan, Kak, hafalan ayat gitu kan, hafalan surat, Kak cepet Kak hafal, terus tiba-tiba pinter satu ayat pinter, jangan pinter tuh. Jadi kalau di gurunya tuh udah bisa loh Ma, kata gurunya kan, kok sama saya dia nggak bisa ya? SKB banyak kan kalau sama orang tua. Atau bisa Ibu gini Bu, atau bisa dimulai dengan kata-kata Mama sekarang lagi jadi guru. Jadi langsung masuk ke kepala dia, oh ini, karena kan kesehariannya Ibu sama dia main, bercanda, begitu Ibu jadi guru, dia belum switch pikiran dia nih. Jadi kalau buat aja kayak setting, memang di set kalau Ibu sudah ngambil meja, sudah ngambil buku, Ibu udah ngomong, sekarang Mama jadi guru gitu. Jadi di kepala dia pun akan bertukar peran Ibunya. Mungkin kalau kemarin tuh di awal kan saya bilang gini, Kak, kamu belajar sama Mama ya. Miss Zerli nggak masuk, udah gitu, iya Ma. Abis itu baru buka buku udah, Mama pergi memasak. Mama, Balkis apa sih? Diaduin denger anaknya. Mama pergi, datang ya, ditutup muka saya. Dia nggak bisa diceritain Bu. Iya, jadi dia ini memang masih ngelihat Ibu sosok sebagai ibu aja. Mungkin kalau Ibu mau ngajar, dimulai dengan itu dulu. Mama sekarang lagi jadi guru ya, gitu. Biar dia terbiasa dengan kata-kata itu, terbiasa, oh ada kalanya Mama jadi guru nih, karena biasanya cuma bercanda doang, cuma main doang. Gitu. Ada lagi yang ditanyain nggak Bu? Ya dia tahu juga kalau guru itu kan nggak cuma si ini gitu juga. Jadi ada semacam generalisasi orang gitu ya. Generalisasi orang bahwa yang namanya kita bisa mengajar itu bukannya cuma sekedar guru di kelas, guru pendamping, tapi orang tua juga bisa menjadi guru. Iya. Kalau saya sih pemahaman seperti itu dia pasti akan paham, karena memang anak ini beda banget ya. Kok saya lihat Balkis ini yang memang cerdas, jadi saya lihat memang tinggal ini aja sih, tinggal pencolekan dia untuk masalah. Biasanya anak yang mempunyai akademiknya bagus itu biasanya problemnya itu di masalah behavior. Behavior sih sebenarnya nggak susah-susah. Tinggal kita bagaimana membuat anak ini mempunyai satu bahwa apa yang dituruti itu tidak akan tercapai gitu loh. Itu banyak banget, itu murid saya punya murid seperti itu. Jadi bagaimana sehingga akhirnya pola asuh kita yang harus kita berikan kepada anak kita seperti itu. Jadi banyak hal yang terjadi ya kalau untuk anak-anak hypersonik itu, yang membuat dia itu ya lebih mudah untuk mencari cara gitu, untuk supaya kita nggak ngikutin polanya dia, harus mengikuti polanya dia gitu. Itu aja kali Bu Sinta. Ada yang ditanyain terakhir Bu?
Udahlah Bu, udah nggak tahu lagi apa. Ya, karena terlalu banyak ini ya. Udah banyak PR-nya Bu. Iya, jadi sebenarnya kalau saya lihat sih Bu Ria itu udah tahu masalahnya ada di mana, terus mau ngapain, tinggal pelaksanaannya aja. Yang dari sisi sekolah tadi ya gitu, kerja sama-sama sekolah. Yang dari sisi rumah, Ibu kejarnya apa dan berganti perannya seperti apa, gitu aja. Oke, semoga bermanfaat. Makasih banyak Bu, sangat bermanfaat. Sampai ketemu lagi, dadah. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.